Selamat pagi, salam sehat untuk anak-anak Miss semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak Miss, di pelajaran sebelumnya kan Miss sudah memberikan materi tentang metode gabungan, di mana kita saat ini kan pada saat pembelajaran SPLTP. Nah, menyelesaikan SPLTP itu ada banyak macamnya. Terutama kemarin yang kedua kita bahas metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi ya. Jadi Miss harapkan anak Miss sudah paham dan mengerti. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang penerapan SPLTP dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat ya. Contoh soal, kita langsung ke contoh soal. Katanya, campuran 3 kg beras A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga 19.700. Campuran 2 kg A, 2 kg beras B, dan 2 kg beras C dijual seharga 14.000. Sedangkan campuran 2 kg beras A, 3 kg beras B, dan 1 kg beras C dijual seharga 17.200. Nah, yang mau kamu cari, yang pertama kamu harus buat dulu model matematika dari permasalahan tersebut. Lalu yang kedua, kita harus mencari harga tiap kilogram beras A, beras B, dan beras C. Ya. Nah, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan memisalkan. Kita misalkan A itu adalah harga beras per kilogram beras A. B, harga beras per kilogram B. C, harga beras per kilogram C. Ingat ya, tapi dia itu A, B, C-nya itu kecil. Ya. Nah, model matematika yang diinginkannya tadi, ini kita buat menjadi persamaan satu ya. 3A tambah 2B tambah 2C sama dengan 19.700. Iya tadi ya. 3 kg beras A, 2 kg beras B, 3 kg beras C. Dijual seharga 19.700 menjadi persamaan 1 ya. Lalu 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 14.000 menjadi persamaan 2. 2A ditambah 3B ditambah C sama dengan 17.200 menjadi persamaan 3. Dari mana A, B, C-nya, Miss? Dari pemisalan tadi. Ya. Oke, mari kita kerjakan dulu. Yang pertama kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, yang kita eliminasi itu si C. Yang paling gampang ya, karena kebetulan di persamaan 1 dan persamaan 2 C-nya sama. Nah, agar 2C ini, di sini kan ada 2C, ini juga 2C. Agar habis berarti kita kurangkan ya, kita kurang. Maka sekarang semuanya kita kurang. 3A dikurang 2A, benar ya. Oke, 2B dikurang B, B ya. 2C dikurang 2C hasilnya habis ya 0. Maka nggak ditulis di sini. Sehingga menjadi A ditambah B. 19.700 dikurang 14.000 hasilnya adalah 5.700. Nah, maka dari sini diperolehlah dia persamaan 4A tambah B sama dengan 5.700 dikatakan menjadi persamaan 4. Nah, sekarang kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2, C yang kita eliminasi. Nah, pertanyaan Miss, nggak boleh rupanya yang kita eliminasi 2 dan 3? Boleh. Yang pasti persamaan 1, 2, 3 kemana aja dieliminasikan boleh, asalkan tidak berulang. Misalnya yang pertama tadi ini kau eliminasi persamaan 1, 2. Lalu yang kedua juga yang kau eliminasi persamaan 1, 2. Nggak boleh. Tapi untuk yang kedua ini boleh persamaan 1, 2, boleh persamaan 2, 3. Tergantung kau mau yang mana. Hasilnya pasti akan sama ya nak. Nah, kita lanjut. 3A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 19.700. Itu persamaan 1. Persamaan 3.
2A ditambah 3B tambah C sama dengan 17.200. Nah, yang mau kita habiskan, yang mau kita eliminasi yang pertama kali kasih C. Yang pertama tadi kita eliminasi C, maka kita yang eliminasi kedua juga C. Nggak boleh, di pertama tadi yang kau eliminasi C, tiba-tiba yang kedua kau eliminasi B. Nggak boleh, nanti nggak ketemu. Jadi, kalau pertama tadi kau eliminasi C, yang kedua juga harus kau eliminasi C. Ya, nah, di atas ini kan 2C, sementara di bawah C. Agar bisa kita eliminasi, agar hasilnya 0, maka ini persamaan 3 ini harus kita kalikan 2. Dan persamaan 1 kita kalikan 1. Ayo, kalikan. 3A kali 1, 3A. 2B kali 1, 2B. 2C kali 1, 2C. 19.700 kali 1, 19.700 ya. Sekarang yang di bawah ini 2A kali A. 2A kali 2, 4A. 3B kali 2, 6B. C dikali 2, 2C. Sudah. Nah, agar habis ini berarti dia kita kurang. Ini kurang ya anakku. Kita kurangkan. Sehingga hasilnya 3A dikurang 4A hasilnya negatif A. 2B dikurang 6B hasilnya negatif 4B. 2C dikurang 4C habis hasilnya 0 ya. Jadi enggak dituliskan. 19.700 dikurang 34.400. Hasilnya apa? Ini minus ya sebenarnya. Dia 19.700 dikurang 34.400. Dia minus ya anakku. Sehingga negatif A dikurang 4B sama dengan negatif 14.700 menjadi persamaan 5. Oke. Nah, dari persamaan 4 dan 5, mari kita eliminasi X. Itu yang pertama kita cari ya. Sorry, di sini enggak ada X dan Y ya. Pertama kita eliminasi dulu yang A ya. Yang A kita eliminasi pertama sekali. Jadi di sini kan koefisien A-nya itu 1. Di bawah negatif 1. Agar dia menjadi 0 harus kita apakan? Nah, dia harus kita tambahkan. Nakku, ingat, dalam eliminasi kalau tandanya berbeda, dia diapain? Kalau tandanya berbeda dia diapain? Ditambah. Kalau tandanya berbeda ditambah. Kalau tandanya sama, dikurang. Misalnya, negatif-negatif, berarti dia harus dikurang. Positif-positif, dia dikurang. Tapi kalau positif-negatif, dia ditambah. Kalau negatif-positif, dia ditambah. Pokoknya ini kalau koefisiennya berbeda, ini kan positif, ini negatif, maka dia ditambah. Sedangkan ini lihat, ini kan positif-positif, maka dia dikurang. Itu ya. Dalam pembelajaran eliminasi ini itu sangat penting kita pahami. Oke, kita lanjut nakku. A ditambah negatif A habis ya, habis itu 0, hasilnya 0. Seperti 1 kurang 1, 0 ya kan? Ini artinya sama dengan itu. A kurang A 0. Nah, B ditambah negatif 4B. Hasilnya apa, apa nakku? Negatif 3B sama dengan 5.700 ditambah, ini kan negatif nak ya, negatif 14.700. Ingat, ini negatif ya anakku, jangan nanti Miss itu kenapa positif? Iya, ini udah Miss bilang negatif, jadi nanti kamu tulis negatif ya nak. Ini negatif 14.700 ini ya. Jadi 15.700 ditambah negatif 14.700 hasilnya adalah negatif 9.000. Maka B sama dengan 9.000 per 3. Maka diperoleh B-nya sama dengan 3.000.
Bisa ya? Oke. Nah, lalu kita substitusikan nilai si B sama dengan 3.000 pada persamaan 4. Sehingga diperoleh A tambah B sama dengan 5.700. A, kita ganti B-nya dengan 3.000 ya nak. A ditambah 3.000 sama dengan 5.700. Sehingga A sama dengan 5.700 dikurang 3.000. Maka A sama dengan 2.700. Nah, udah kita dapatkan tadi si B berapa? 3.000. Si A 2.700. Kita substitusikanlah si A dan si B ke persamaan 2. Miss, apakah harus ke persamaan 2? Tidak. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, boleh persamaan 3. Terserah kamu mana yang paling gampang kamu pilih. Nah, kebetulan di persamaan 2 itu yang paling gampang. Ke situ yang Miss masukkan. Ayo. 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 14.700. Ganti nilai A dan B-nya ya. Berarti 2 dikali 2.700 ditambah 3.000 ditambah 2C sama dengan 14.000. Ini kurang nolnya 1 ya nak. Ini kau tambahin. Nah, 5.400 ini 2.700 kali 2 hasilnya 5.400. 5.400 ditambah 3.000 ditambah 2C sama dengan 14.000. Maka 8.400 ditambah 2C sama dengan 14.000. Sehingga 2C sama dengan 14.000 dikurang 8.400 ya. Ini 8.400 pindahkan ke kanan jadi negatif, maka dia menjadi kurang. 14.000 dikurang 8.400 hasilnya adalah 5.600, maka 2C sama dengan 5.600. C sama dengan 2.800. Ya, sama-sama kita bagi 2. Ya kan? Nah, sehingga diperolehlah harga per kilogram beras A 2.700, harga per kilo beras B 3.000, dan harga per kilo beras C 2.800. Bisa ya anakku? Bisa ya? Itu dia. Jadi, nah, sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya udah banyak kau lakukan. Nah, kalau belanja kau ke pajak barangnya lebih dari 1, itu juga sudah merupakan SPLTP dalam kehidupan kita ya. Jadi, kalau disuruh mama kau misalnya membeli beras, kentang, wortel 10 kilo katanya kan. Kau tanya ke penjualnya, berapa bang 10 kilo? Sekian. Tapi kau nggak tahu berapa menghitung sekilo, maka boleh kau gunakan rumus ini ya. Rumus metode gabungan pada sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, anakku, untuk bahan kamu di rumah ya. Ini untuk pemahaman kamu. Ya, sekaligus juga kamu belajar tentang kehidupan sehari-hari. Di sini nanti kita akan disuruh tentang pupuk ya. Jadi kalau kamu yang orang tuanya petani, kamu juga harus tahu berapa ya harga pupuk, bagaimana menghitung dia ya, gitu. Oke, silakan kamu kerjakan ini di rumah. Miss harap semua anak-anak Miss sehat selalu. Dan yang kita pelajari hari ini, kamu ingat dengan baik. Ingat nakku, matematika itu harus diulang, ulang, dan harus rajin berlatih. Sampai di sini pembelajaran kita. Goodbye. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.